Negara Asia Tenggara mulai mengikuti langkah timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain. Sebut saja seperti Vietnam yang berniat untuk mengambil bek keturunan Prancis yakni Jason Pendant. Selain itu, negeri bintang emas juga berencana mengambil pemain Brazil yang bermain di liga mereka. Selain itu, ada juga Malaysia yang akhirnya mendapatkan Ferdi Drive setelah dirumorkan dalam waktu lama. Cetak Gol coba merangkum langkah serius negara Asia Tenggara dalam menaturalisasi pemain anyar sebagai berikut. Malaysia ikut-ikutan naturalisasi pemain Belanda. Malaysia tampaknya terusik dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Alhasil FAM selaku Federasi Negeri Jiran ingin coba-coba meniru langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain. Bahkan FAM disebut ikut-ikutan membidik pemain yang berasal dari Belanda. Nama-nama seperti Ferdi Drive, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen pun telah diupayakan. Kabar ini rupanya sampai ke negeri kincir angin dan menjadi sorotan salah satu media di sana. Malaysia terinspirasi oleh PSSI. Mereka ingin merekrut para profesional Belanda agar dapat naik ke piramida sepak bola global. Tulis Football Zone NL dengan nada sindiran. Fans Harimau Malaya pun kegirangan karena bakal punya pemain naturalisasi baru. Datuk Johari Moh Ayub selaku Presiden FAM pun turun tangan demi mewujudkan harapan besar ini. Petinggi anyar federasi ini pun meminta publik Malaysia untuk bersabar. Pasalnya FAM sudah mengantongi beberapa nama yang akan segera diumumkan sebagai pemain naturalisasi baru. Akan segera diumumkan, sekarang masih dalam proses. Jadi kami di FAM akan berusaha semaksimal mungkin agar proyek ini berjalan sebaik mungkin. Ucap Datuk Johari. Dari banyak nama yang dijanjikan, hanya Ferdi Drive yang muncul ke permukaan. Penyerang 27 tahun ini disebut akan segera berseragam kuning hitam. Namun fans Malaysia disebut agak kecewa lantaran Ferdi dinilai bukan pemain grade A. Pasalnya, sang pemain saat ini diketahui berstatus nganggur alias free agent. Vietnam ketagihan ambil naturalisasi. Vietnam nampaknya nggak mau ketinggalan untuk mengambil pemain naturalisasi baru. VFF dikabarkan tengah mengincar sejumlah amunisi baru untuk memperkuat skuad bintang emas. Nama terdepan adalah pemain keturunan asal Prancis yakni Jason Pendant. Proses alih kewarganegaraan bek 27 tahun itu semakin mudah usai dibeli klub Chong An Hanoi FC. Pendant diprediksi bakal memperkokoh barisan pertahanan anak asuh Kim Sang-sik. Pasalnya, ex-Kue Willy Ron punya segudang pengalaman termasuk membela skuad junior Prancis. Di sisi lain, Vietnam masih bernafsu untuk mencari sosok penyerang baru. Alhasil VFF semakin menggila dengan merayu Hendrio da Silva yang sudah bermain 4 musim di V-League. Padahal penyerang Brazil itu sama sekali nggak punya darah keturunan negeri naga biru. Namun Hendrio mengaku sudah nggak sabar membela The Golden Star Warriors. Bahkan dirinya siap mengganti nama menjadi Nguyen Chuan Han. Selain itu, ex-akademi La Masia ini juga disebut sudah mengantongi paspor Vietnam. VFF semakin ketagihan untuk mencomot naturalisasi asal negeri Samba. Buktinya pihak federasi telah membidik Giovanni Magno sebagai incaran selanjutnya untuk menggantikan Rafael Son. Tim Cetak Gol mau rekomendasi ini, sepatu yang nyaman dipakai buat jogging dari Adidas dengan harga yang murah. Cek linknya di bawah ini ya. Filipina nambah 5 pemain naturalisasi. Filipina menjadi tim yang paling ngegas untuk menambah amunisi naturalisasi baru. Bagaimana tidak, The Askal tiba-tiba dikabarkan bakal merekrut 5 penggawa anyar di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pernyataan Freddy Gonzalez selaku Direktur Teknik Timnas Filipina. Pria 47 tahun itu mengaku akan terus memperkuat tim besutannya secara diam-diam. Kami bekerja keras di balik layar untuk memastikan bahwa kami meningkatkan kualitas tim, ungkap Freddy Gonzalez. Salah satu nama yang santer dikaitkan dengan Filipina adalah Andre Leipold. Winger 23 tahun tersebut kini tengah bermain di Liga Utama Ceko bersama Pardubice. Leipold menjadi salah satu pemain kunci dengan total mengemas 19 cap di musim ini. Selain itu, dirinya juga telah membukukan 1 gol serta 2 assist di Chance Liga. Nama lainnya yang juga diincar VFF adalah gelandang asal Swiss yakni Randy Sneijder. Pemain 23 tahun tersebut menjadi pilihan utama di lini tengah FC Winterthur sepanjang musim ini. Naturalisasi Filipina semakin komplit usai membidik bek asal Norwegia.
Joseph Bacai diprediksi bakal memperkuat lini belakang tim besutan Albert Capelas karena mampu menempati berbagai posisi. Sementara itu, dua nama lainnya adalah Anthony dan Nick Markanich. Pemain bersaudara itu sudah digembar-gemborkan bakal mendapatkan paspor Filipina sejak beberapa waktu lalu. Thailand mulai berburu naturalisasi persiapan Piala Asia. Langkah negara ASEAN lain yang sedang tancap gas memperkuat kedalaman skuad bikin Thailand gak mau kalah. Skuad Gajah Putih disebut ikut-ikutan mencari pemain keturunan baru. Bek kiri keturunan Swedia yakni Erikal yang bermain di AGF Aarhus muncul menjadi nama yang diinginkan Thailand. Bahkan Madam Mepang turun tangan untuk membujuk pemain 23 tahun ini. Alhasil berkat lobi Presiden FAT ini, Erik dikabarkan siap bermain di kualifikasi Piala Asia bersama Thailand. Saat ini ia sedang berada di Thailand karena Liga Denmark sedang libur musim dingin. Kini resmi memperkuat timnas Thailand. Nantikan aksinya di kualifikasi Piala Asia 2027 pada bulan Maret. Ujar wanita 58 tahun tersebut. Langkah Madam Mepang mendekati pemain keturunan seolah menjadi bukti jika Thailand sedang krisis talenta muda. Alhasil upaya FAT justru dikritik oleh legenda timnasnya sendiri, yakni Nirut Surasiang. Pelatih Lok Buri City tersebut mengatakan jika skuad Gajah Putih harusnya melakukan regenerasi pemain muda. Saya tidak ingin FAT menempuh jalur naturalisasi seperti itu. Tidak ada jalan pintas dalam pengembangan sepak bola. Pembinaan pemain muda harus dibangun dengan sistem yang baik. Ujar Nirut. Naturalisasi Indonesia semakin naik kelas. Indonesia juga nampaknya nggak mau ketinggalan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kali ini skuad Garuda dikabarkan segera mendapatkan 3 pemain keturunan baru. Kebenaran informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI. Alhamdulillah, sepertinya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan saat melawan Australia itu sepertinya agak terang. Kemarin oleh Romani kan sudah. Sekarang ada Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelopesi yang berpengalaman. Ujar Erick Thohir. Selain 3 nama di atas, PSSI juga dikabarkan sedang mendekati bek tengah Fenerbahce Jayden Oosterwolde. Buktinya asisten pelatih timnas Alex Pastur kedapatan sedang berada di Turki. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh akun ex-fanbase skuad Yellow Canaries. Mereka mengatakan jika kunjungan sang pelatih dalam rangka membujuk Jayden agar mau berseragam merah putih. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur tiba di Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde guna membahas kemungkinan membela timnas Indonesia. Tulis 1907 Bros. Selain itu, Patrick Kluivert dikabarkan juga tengah mengincar bek tengah Sunderland Jensen Seal. Sang pelatih dikabarkan telah mengutus tim Scotland pemain keturunan ke Inggris. Apabila sukses merekrut deretan pemain keturunan grade A, peluang Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Sebab kualitas mereka dapat menjadi faktor penentu di ajang kualifikasi. Tim Cetak Gol merekomendasi ini stiker keren yang bisa kamu pakai untuk berbagai kegiatan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan upaya negara-negara Asia Tenggara yang lagi gencar melakukan naturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan langkah tersebut akan menaikkan kualitas tim nasional mereka setara dengan timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.